Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Sekarang kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami dapat bangun dan melakukan aktivitas kami. Sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkati supaya apa yang kami dengarkan dan renungkan ini dapat berkenan dan dapat kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, haleluya, amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Yohanes 7 ayat 1-13. Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Tema rehat kita hari ini adalah jangan mundur dalam menghadapi tantangan. Kita semua pasti pernah menghadapi tantangan dalam kehidupan. Kita juga sering berharap agar situasi yang kita hadapi berubah menjadi lebih baik. Kita sering berharap demikian dan berdoa kepada Tuhan. Kita berharap sekiranya mungkin Tuhan campur tangan dan memberikan jalan keluar di tengah hidup yang terasa berat. Saat itu Yesus juga menghadapi tantangan dan ancaman. Pertama, ada sebagian pengikutnya yang kemudian mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Bahkan saudara-saudaranya sendiri juga tidak percaya kepadanya. Kedua, ada beberapa orang Yahudi yang secara terbuka dan terang-terangan berusaha untuk membunuh dia. Dan yang ketiga, ketika hari raya Pondok Daun, pada hari raya itu, setiap laki-laki Yahudi harus datang ke Yerusalem untuk menghadap Tuhan. Padahal Yerusalem bukanlah tempat yang aman bagi Yesus. Ini terbukti pada hari raya itu, ada beberapa orang Yahudi yang mencari Yesus agar dapat menangkap dan membunuh dia. Lalu bagaimana sikap Yesus? Apakah ia mundur dan menyerah? Ternyata tidak. Dalam perikop selanjutnya ditunjukkan bahwa Yesus tetap menjalankan tugas yang diberikan Bapa. Sekalipun ia tahu bahwa Yerusalem bukan tempat yang aman, Yesus tetap berangkat ke Yerusalem untuk mengikuti hari raya Pondok Daun. Dan kita sebagai pelayan Tuhan yang hidup di masa kini, kita pasti pernah mengalami tantangan dalam kehidupan kita. Kita pasti pernah mengalami kesulitan, tetapi kita harus percaya bahwa kita pasti akan ditolong Tuhan. Dan kita juga harus belajar dari Tuhan Yesus yang saat ini, walaupun dia mengalami tantangan dan ancaman, dia tetap mau untuk melaksanakan tugas yang diberikan Bapa. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan dan pelayan Tuhan saat ini,
Kita juga harus menghadapi tantangan dan ancaman tersebut bukan takut atau bahkan mundur. Kita harus menghadapinya dengan berani dan bijaksana agar tetap melaksanakan tugas yang dipercayakan Tuhan. Oleh karena itu, jangan mundur dan tetaplah percaya. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih atas firman-Mu yang kami telah baca dan kami renungkan. Kami tahu Tuhan, Kau pasti akan menolong kami dalam setiap tantangan dan kesulitan yang kami hadapi. Oleh karena itu kami menyerahkan kehidupan kami ini kepada-Mu ya Tuhan. Jaga dan lindungi kami, dan kami juga berdoa agar apa yang kami dengarkan hari ini dapat berkenan di hati kami dan selalu menjadi pedoman dalam hidup kami. Inilah doa kami, haleluya, amin.